Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS Internationally Recognized University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumah, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu dari tempatnya, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Solo yang dimuliakan Allah SWT, takmir masjid, Sultan Miah, Rais, dan seluruh jajaran, segenap mahasiswa dan mahasiswi, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT menciptakan manusia, dan manusia itu diturunkan ke dunia bukan sembarangan diturunkan. Kita manusia ini turun sebagai khalifah Allah di atas dunia. Semua kita orang beriman. Ada 1,8 miliar. Semuanya khalifah-khalifah Allah di atas dunia. Bukan hanya Nabi Adam. Nabi Adam sudah jelas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan jadikan seorang manusia menjadi khalifah di dunia. Nabi Adam, khalifah fil ard. Kita semuanya khalifah. Ditulis di dalam surah Al-An'am ayat terakhir. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang Islam, orang beriman, para khalifah Allah di atas bumi. Apakah khalifah? Khalifah itu adalah wakil Allah untuk menjalankan syariat Allah dan mengajarkan serta menularkan syariat Allah itu sampai hari kiamat. Itu khalifah. Jadi kita ini khalifah. Kalau kita turun ke dunia, kita mau menjalankan ajaran selain ajaran Allah dan Rasulullah, dicabut gelar khalifah kita. Sebab kita menyeleweng dari mandat yang Allah berikan pada kita. Nah, untuk tahu tugas-tugas khalifah itu apa saja, maka Allah turunkan Rasul untuk mengajari manusia
caranya menjadi khalifah Allah di atas dunia. Nah, Rasulullah turun ke dunia itu membawa ajaran bagaimana kita bisa tahu jalan menjadi khalifah. Tidak ada yang lain. Rasulullah turun bukan membawa kebudayaan. Nggak ada budayanya yang dibawa oleh Rasul. Budaya Arab itu oleh Rasulullah disaring. Kalau salahnya sedikit diperbaiki. Kalau salahnya mutlak bertentangan dengan agama, akidah atau syariat, dibuang. Budaya Arab yang salah sedikit diperbaiki adalah akikah. Orang Arab tuh kalau punya anak, mereka akan potong kambing. Namanya akikah. Kambing itu dipotong, darahnya ditampung. Daging kambingnya dibuang ke gunung-gunung untuk makanan dewa-dewa. Kemudian anaknya ini kepalanya dicukur rambutnya dan dicuci dengan darah kambing itu. Oleh Rasulullah diteruskan, tapi diperbaiki. Lahir anak, sembelih kambing, 2 ekor kalau laki-laki, 1 ekor kalau perempuan. Dagingnya dimasak enak-enak bagi orang kampung, dimakan. Darahnya ditanam. Rambutnya tetap dicukur, tapi ditimbang dengan emas atau perak. Seberat rambutnya itu emas atau perak, disedekahkan kepada fakir miskin. Diperbaiki sama Nabi. Kalau ajaran itu salah, menyalahi syariat, apalagi akidah, dibuang. Misalnya anak angkat haram dikawini, itu adat Arab ribuan tahun. Anak angkat memakai bin bapaknya, bapak angkatnya, misalnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu orang negro, orang Ethiopia, dijual jadi budak di pasar Ukaz, 36 km dari kota Mekah. Dibeli oleh Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah, anak kecil. Nabi belum punya anak laki-laki, anak laki-laki Nabi wafat. Dibawa kemana-mana sama Nabi, sayang sekali Nabi. Kemudian dimerdekakan, kemudian diangkat anak, kemudian diganti namanya Zaid bin Muhammad. Sempat diganti Zaid bin Muhammad. Turun wahyu, tidak boleh, haram hukumnya pakai bin selain bapak kandungnya. Maka Nabi ganti lagi menjadi Zaid bin Harithah. Itu adat Arab. Kemudian dapat warisan kalau mati, bapaknya anak angkat dapat warisan. Kemudian Nabi nikahkan Zaid bin Harithah dengan sepupu Nabi, Zainab binti Jahash. Ini melawan adat Arab, tidak boleh orang Arab itu, apalagi bangsawan Arab, kawin dengan mantan budak, negro lagi. Tapi Nabi kawinkan anak angkat Nabi yang negro ini, Zaid bin Harithah, dengan Zainab binti Jahash yang cantik jelita, sepupu Rasul. Nikah. Sayang pernikahan tidak berjalan baik, akhirnya bercerai walaupun sama-sama soleh. Kemudian Nabi menikahkan Zaid bin Harithah dengan Umi Aiman, pembantunya Ibunda Khadijah juga, hafiz Quran 30 juz, punya anak Usamah bin Zaid. Nah, Zainab binti Jahash jadi janda. Menurut adat Arab, haram kawin dengan anak angkat dan haram kawin dengan mantan istri anak angkat. Tidak boleh, itu ratusan tahun adat Arab itu. Tiba-tiba turun surah Al-Ahzab. Ketika Zaid telah menyelesaikan hajatnya kepada istrinya, maka engkau Rasulullah nikahi mantan istri Zaid itu. Disebut namanya Zaid. Satu-satunya sahabat Nabi yang namanya ditulis di Quran Zaid dalam surah Al-Ahzab. Sayyidina Abu Bakar nggak ditulis namanya. Begitu hebatnya, cuma disebut dia ketika dalam goa bersamanya, bersama sahabatnya, namanya nggak sebut. Kalau Zaid sebut namanya. Nah, Nabi bagaimana coba? Bagaimana melanggar adat istiadat ratusan tahun, menikahi
istri anak angkat yang diharamkan ratusan tahun dalam adat masyarakat Arab. Nabi nikahi seluruh orang Arab mengejek Rasulullah. Anak sendiri pun diembat juga, begitulah bahasa sini. Dan Nabi itu tidak bawa adat. Nabi luruskan adat itu. Walaupun seluruh orang mengejek Rasulullah karena menikahi Zaid, istri Zaid yaitu Zainab binti Jahash. Dan Nabi menghapuskan warisan kepada anak angkat. Anak angkat dapat warisan, Nabi hapus. Tidak ada lagi warisan kepada anak angkat. Kalau anak angkat dari kecil ikut kita udah tua diurusin sama dia, maka dia hanya berhak mendapatkan wasiat, bukan warisan. Dibatalkan adat Arab itu sama Nabi. Dan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah harta, maksimal 1/3. Jadi Nabi itu tidak membawa kebudayaan, Nabi membawa agama, petunjuk sebagai kita supaya jadi khalifah. Paham? Tapi Nabi tidak anti kebudayaan, cuman kebudayaan itu disaring sama Nabi, nggak diterima bulat-bulat begitu. Nah, ini ditegaskan di Quran surah As-Saff. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, membawa petunjuk, membawa hidayah. Nabi nggak bawa budaya. Petunjuk bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara menikah, bagaimana caranya menjadi seorang suami, apa tugas hak kewajiban suami, apa tugas hak kewajiban istri, bagaimana menjadi seorang anak, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang imam, bagaimana menjadi seorang muazin, bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara keluar WC, bagaimana naik kendaraan, bagaimana turun dari kendaraan, bagaimana mati, bagaimana menguburkan orang mati, bagaimana mengkapankan orang mati, bagaimana menservis orang mati. Dan ditegaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang hasanah untuk kamu ikuti. Kesalahan besar ketika orang mengatakan, Rasulullah itu orang Arab, maka dia pakai budaya Arab. Ini kesalahan besar ini. Rasulullah itu bil huda, bawa petunjuk, bukan bawa budaya Arab. Ya, tapi Rasulullah kan pakai jubah. Jubah kan budaya Arab. Ini penyesatan pemikiran yang luar biasa ini. Ketika Rasulullah lahir di Mekah, besar di Mekah, Mekah itu bukan kota primitif yang tertinggal, yang tertutup, nggak ada orang datang. Mekah itu pusat peribadatan dunia sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu memanggil manusia untuk berhaji. Wa adzim fin nasi bil hajj. Panggil manusia berhaji dari seluruh dunia, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, suara saya nggak kuat untuk memanggil manusia seluruh dunia. Kata Allah, tugasmu manggil aja. Untuk menyampaikannya tugas saya, kata Allah. Ya tuh kari jalan, nanti mereka akan datang dari seluruh penduduk dunia dengan berjalan kaki, wa ala kulli domir, atau naik onta yang kurus. Saya tanya guru tafsir saya, kenapa onta kurus? Onta gemuk, kenapa rupanya? Dia bilang, waktu di negaranya ontanya gemuk, sampai di Mekah kurus karena perjalanan jauh dari Yaman, dari India, dari Pakistan, dari Ethiopia. Untanya gemuk, sampai Mekah kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, manusia akan datang dari seluruh penjuru berhaji. Sejak zaman Nabi Ibrahim, seluruh dunia sudah datang berhaji. Guru Nana ini nabinya orang Sikh.
Kalau Anda ke India, ada orang India yang pakai serban tapi nggak ada ekornya. Kalau sunnah Nabi berserban itu ada ekornya. Paling panjang sehasta, paling pendek segenggam. Kadang-kadang ekornya satu, kadang-kadang ekornya dua. Itu dalam hadis Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain. Ada orang India pakai serban tapi nggak pakai ekor. Namanya orang-orang Sikh, Punjabi. Nabinya orang Punjabi itu, orang Sikh itu, namanya Guru Nanak. Itu 4 kali naik haji ke Mekah. 4 kali naik haji ke Mekah. Abu Lahab naik haji juga, Abu Jahal naik haji, orang-orang Madinah naik haji juga. Nabi Muhammad mendakwahkan Islam kepada orang-orang Madinah itu di Mina waktu musim haji. Dapatlah itu Baiatur Ridwan, itu orang-orang yang bersumpah di bawah pohon. Mereka belum Islam tapi mereka naik haji. Nah tentu Mekah itu waktu itu sudah dipenuhi manusia. Orang India ke Mekah naik haji pakaian India, setuju. Orang Afrika, orang Ethiopia datang ke Mekah naik haji pakai baju Afrika, setuju. Pakai baju Afrika apa pakai belangkon? Orang Afrika pakai baju Afrika apa pakai belangkon? Orang Syam datang ke Mekah berhaji pakai baju Syam. Orang Yaman datang ke Mekah berhaji pakai baju Yaman. Nah di antara baju-baju yang banyak, Rasulullah memilih. Yang dipilih Nabi jubah. Hadisnya Tirmidzi hasan sahih. Kana ahabbu siyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, adalah pakaian yang paling dicinta Nabi dari berbagai macam pakaian yang ada di Mekah. Ada pakaian Parsi, pakaian Iran ada, Salman Al-Farsi itu datang ke Madinah jumpa Nabi pakai baju Parsi. Nabi pilih jubah. Abu Lahab pakai jubah, tapi jubah Abu Lahab menyeret-nyeret tanah. Menyeret-nyeret tanah, nanti kalau robek cepat ganti lagi, karena baju itu mahal sekali. 400 dirham itu baju harganya zaman itu, dibuat pakai tangan. Nabi pakai jubah, tapi Nabi jubahnya tidak menutup mata kaki. Ada syariat di situ, tidak isbal. Paham? Nah sekarang saya tanya, apakah jubah yang dipakai Nabi itu jubah Arab? Tidak. Sebab Bani Israel pakai jubah juga. Bukan orang Arab, Bani Israel. Ketika Nabi Yakub punya anak 12, istri pertama 10 anaknya, Laya namanya. Adiknya Laya cantik sekali, namanya Rahil, punya anak 2, Nabi Yusuf dengan Benyamin. Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya, dibawa oleh pedagang, dijual di Mesir, dibeli sama Khidfir, raja Mesir. Dipelihara, diangkat jadi anak, dimerdekakan jadi budak, diangkat jadi anak. Ketika Nabi Yusuf dewasa, ganteng sekali, tampan sekali, istri Khidfir mengajaknya berzina, namanya Zulaikha. Nabi Yusuf nggak mau, ada burhan di hatinya, dia menolak. Nabi Yusuf udah dibawa dalam kamar, udah dikunci pintu kamar, jendela-jendela udah dikunci. Begitu mau diajak zina, Nabi Yusuf pergi ke pintu, ditarik jubahnya, robek jubahnya sebelah belakang. Kemudian Nabi Yusuf berlari ke pintu, dikejar sama Zulaikha. Begitu Nabi Yusuf buka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab, Nabi Yusuf dengan perempuan itu mendapati Sayyidina pada wanita itu berdiri depan pintu. Ketahuan. Kata Khidfir, oh kamu ketahuan, ha? Ngapain aja di kamar istriku, kira-kira begitulah. Kata Nabi Yusuf, saya gak salah. Kenapa gak salah kamu di kamar istri saya? Kunci pintu, kunci jendela. Kata wanita ini, apa hukuman yang paling pantas untuk laki-laki yang mencoba menggoda istri orang terhormat? Jadi seolah-olah Nabi Yusuf yang salah. Maka ada seorang syahid, saksi dari keluarga si perempuan itu, tapi saksinya jujur. Dia nggak ikut main di situ, ya jujur dia. Nggak kayak pemilu sekarang gitu, enggak. Meskipun dia saudara daripada perempuan itu, apa katanya?
In kana qamisuhu qudda min qubul, seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasadaqat, istrimu betul, Nabi Yusuf yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi kalau in kana qamisuhu wa in kana qamisuhu, kalau jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fasadaqat, Nabi Yusuf yang betul, istrimu yang salah. Diperiksa ternyata jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang. Berarti Nabi Yusuf pakai jubah, betul? Gamis. Padahal Nabi Yusuf bukan orang Arab, orang Israel. Sekarang ini sudah ada merusakkan pemikiran kita dengan mengatakan budaya Arab, sehingga orang-orang yang berpakaian sunnah Nabi dibilang berbudaya Arab dan dimusuhi. Jadilah Islam, jangan jadi Arab, dimusuhi. Padahal ini bukan budaya Arab, ini pakaian orang-orang soleh, ditulis di Quran. Surah Al-A'raf ayat 26. Pakaian itu ada 3. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Hai Nabi anak cucu Adam, sungguh kami telah turunkan kepadamu beberapa jenis pakaian. Warish, yang pertama, yuwari sawatikum, sekedar tutup aurat, pakai celana jojon, tertutup lutut sampai pusar, nggak pakai baju. Itu sah dibawa sholat. Pakaian sekedar tutup aurat, pakai sarung aja, nggak pakai baju, sah apa nggak? Kalau besok Jumatan di sini pakai sarung nggak pakai baju semua gimana? Sah apa nggak? Sah, pantas apa nggak? Ada pakaian kedua, warisya, pakaian eksekutif, pakai jas, pakai base cap, pakai tuluk belanga. Baru yang ketiga, walibasut takwa, pakaian takwa, dzalika khair, ini yang paling baik. Saya pulang ke Cina tahun 2000, dakwah keliling Cina, ibu saya orang Cina. Ternyata foto kakek nenek saya itu, kakek-kakek saya semua pakai jubah. Siapa bilang ini budaya Arab? Kan goblok betul itu orang. Pernah nonton film Hong Fei Hung nggak? Jet Li, ceng 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 ceng, pakai jubah, pakai belangkon. Terus jubah ini pakaian Arab atau pakaian Cina? Nggak peduli kita itu. Mana yang dipilih Nabi itu kita pilih. Meskipun zaman Nabi ada pakaian lain. Pakaian NU ada zaman Nabi. NU itu berdiri tahun 26 Pak. Pakaiannya udah ada. Pakaian NU itu pakai sarung, pakai baju, pakai toyalas, pakai peci. Itu dipakai oleh Umar bin Khattab. Kalau kita lihat sejarah azan, yang mimpi dapat seruan azan itu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi waktu itu mau mengumpulkan orang sholat, musyawarah, ada yang bilang bakar api, ada yang bilang tiup trompet, ada yang bilang pukul lonceng. Nabi nggak setuju. Malamnya Abdullah bin Zaid mimpi, suara azan diajarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka Abdullah bin Zaid cerita, Nabi putuskan ini dipakai untuk memanggil sholat, yang azan Sayyidina Bilal, karena Abdullah bin Zaid suaranya nggak bagus. Jadi muadzin itu harus yang merdu, yang kuat. Kalau jelek, gitu nggak boleh tuh. Begitu menjelang subuh, Umar bin Khattab bergegas-gegas ke masjid, ditariknya izarnya, izar itu sarung, ditariknya izarnya. Berarti Umar bin Khattab nggak pakai jubah, Umar bin Khattab pakai izar, pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Dia lari-lari ke masjid, tiba-tiba didengarnya suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Sayyidina Umar? Aduh, keduluan orang mimpiku ini. Sama-sama mimpi dengan Abdullah bin Zaid. Tapi kita lihat Umar bin Khattab di dalam sejarah azan itu, dalam hadis-hadis itu, Umar bin Khattab tidak pakai jubah seperti Rasulullah. Sekarang kita bahas apa yang Nabi bawa itu. Yang pertama akidah, wadinil haq, Nabi bawa agama yang paling betul.
liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar dipertunjukkan kepada semua agama yang ada bahwa Islamlah agama yang paling unggul. Walau karihal musyrikun, walau orang musyrik nggak senang, mesti kita tunjukkan Islam paling unggul. Walau orang-orang penyembah banyak Tuhan tidak suka, nggak boleh ngalah kita. Nah, masalah akidah, manusia itu diberi Allah feelings, insting. Setiap manusia itu punya perasaan bahwa there is one invisible hand behind the universe, kata orang barat begitu. Ada kekuasaan yang nggak kelihatan yang menguasai alam semesta ini. Sampai zaman sekarang, para ateis yang tidak percaya Tuhan, saya nggak percaya Tuhan, I don't believe in God, I don't believe in God. Kalau kepepet, yang keluar dari mulutnya, oh my God, percayalah. Ada satu pilot komunis ateis, pesawat terbangnya tiba-tiba kena kabut, tiba-tiba kelihatan gunung, nggak sempat ngelak, nabrak gunung, mati semua. Diambil kotak hitamnya, diperiksa apa ucapan yang keluar dari mulut pilot, dan kopilot ketika tabrak gunung dia bilang apa? Oh my God. Memang di dalam hati manusia itu ada pemahaman bahwa alam semesta ini dikuasai oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Siapa itu? Nah, itulah menurut pemahaman manusia, akal manusia. Namanya berbeda-beda. Kalau orang Jawa dibilangnya Betara Gusti. Kalau orang Hindu namanya Hyang Widi. Kalau kami orang Melayu Tuhan. Orang Melayu Sumatera sampai Malaysia sampai Brunei kami bilang Tuhan. Orang Jawa bilang Betara Gusti. Kalau orang Batak bilang Mula Raja Nabolon. Kalau orang Karo bilang Dibata. Kalau orang Cina bilang Tien. Itu pakai akalnya manusia. Terus bagaimana menyembahnya? Ya pakai akalnya manusia. Dicarinya pohon, ada jumpa pohon kayu besar. Dia bilang apa? Kurasa di sinilah Betara Gusti itu. Terus gimana nyembahnya? Dia mikir gitu. Aku suka makan ayam panggang. Kurasa Tuhan pun mau makan ayam panggang. Maka dibawanya Betara Gusti kula niki nyuwun sewu, nuwun pangestunipun niki onten ayam ingkung panganono gitu. Kami di Sumatera dulu waktu saya masih kecil-kecil, setiap tahun orang Melayu itu membuat makanan di sampan. Makanan paling enak lah ayam, segala macam makanan sayur-sayur. Itu diletakkan di sampan, dihanyutkan ke laut untuk makanan laut. Kita makan dari laut, kita ngasih makan laut. Coba bodohnya manusia itu. Ketika menghanyutkan makanan sajen-sajen itu, ada pawangnya yang menyanyikan syair. Saya menulis syairnya itu. Diperintahkan oleh pemerintah penelitian syair-syair menjamu laut itu. Karena ditugaskan ya saya kerja waktu itu, saya tulis semua. Tapi mereka sudah tobat alhamdulillah. Upacara menjamu laut sudah hilang dari kebudayaan kami orang Sumatera. Tapi saya sempat tulis itu. Ketika dihanyutkan ke laut itu sajen-sajen, pimpinan Melayu di situ membacakan syair. Ahoy, jembalang laut, jembalang angin, jembalang gunung, jembalang air, jembalang tanah, segala macam jembalang. Anaklah cucu minta rezeki. Ahoy, ala ahoy, ahoy. Begitu akalnya. Datang agama, datang dakwah. Satu-satu masuk Islam, satu yang paling kuat di sana mendakwah Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah. NU nggak ada waktu itu di Sumatera Utara. NU di Jawa Timur. Makanya waktu Pak Kapolri bilang yang memerdekakan Indonesia adalah NU sama Muhammadiyah, saya marah besar.
Sebab di Sumatera Utara nggak ada NU. Yang ada di sana Al-Wasliyah berdirinya 1926. NU 1926 di Jawa Timur sama-sama berdiri. Dakwahlah mereka, pelan-pelan semuanya tobat, pelan-pelan menjadi Islam yang kafah. Sekarang upacara menjamu laut pakai sajen-sajen itu sudah hilang dari negeri Sumatera Timur. Itulah gunanya Rasul. Datanglah diutus Nabi. Nabi cerita, woi saudara-saudara semua orang Islam sedunia, saudara-saudara manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum takun. Hei kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang nanya, ya Nabi, kami mau nyembah, siapa yang disembah? Orang Jawa bilang Betoro Gusti, orang Batak bilang Mula Raja Dabolon, orang Karo bilang di Bata, orang Cina bilang Tienne, orang Inggris bilang God. Kata Nabi, ini jawabnya, surah Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, sesungguhnya tiada sesembahan kecuali aku Allah. Fa'budni, maka sembahlah olehmu akan aku Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, cara menyembahnya adalah dengan menegakkan sholat. Baru Nabi ajari, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi nggak pakai akal lagi, tapi pakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ngerti? Jadi kalau kita mau hidup bersama Rasul, lahir batin dari ujung rambut sampai ujung kaki harus ikut Rasul. Perkara hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah, ada yang haram. Itu urusan ulama membaginya. Sunnah Nabi itu hukumnya ada 4. Berapa? Sunnah Nabi itu hukumnya ada 4. Yang pertama, sunnah Nabi yang wajib, menutup aurat wajib. Sholat 5 waktu wajib, sunnah Nabi, Nabi lakukan itu. Betul? Puasa Ramadan sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Ada sunnah Nabi hukumnya sunat. Apa? Gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah au inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umatku, kuwajibkan umatku gosok gigi 10 kali sehari, 5 kali waktu wudu, 5 kali waktu sholat, 10 kali. Berat apa enggak? Sunat. Tapi mentang-mentang sunat kita tuh bilang, sunat nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan. Salah. Sunnah Nabi itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan tidak apa-apa, rugi. Gosok gigi sunat, coba nggak usah gosok gigi 2 tahun, coba. Ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi buat, tapi mubah, mau kita ikut boleh, nggak kita ikut tidak berdosa. Apa itu? Nikah dengan janda. Nabi nikah sama siapa? Ibunda Khadijah. Gadis sama janda? Janda 2 kali. Rasulullah itu suami ketiga, mati suaminya, kawin lagi, wafat, kawin lagi. Nabi yang ketiga, janda, sudah punya anak, Hindun bin Hindun namanya. Mau kawin sama janda? Kenapa nggak mau? Kan sunnah Nabi. Dari 12 istri Nabi, 11 janda semua. Cuman 1 yang perawan, Siti Aisyah. Itu sunnah Nabi, tapi hukumnya mubah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Ada, jangan bilang tidak ada. Sunnah Nabi, iya, Nabi buat, iya, Nabi lakukan, betul. Tapi kalau kita ikuti haram. Kenapa? Itu khususon lin Nabi, khusus untuk Nabi. Misalnya apa? Menikah lebih dari 4. Istri Nabi 12. Meskipun Nabi tidak pernah memadu istri pertama.
Ibunda Khadijah tuh jadi istri Nabi 25 tahun, wafat dalam keadaan satu-satunya istri. Dan saya mencoba sampai umur sekarang saya masih istri satu. Saya tidak mau memadu istri saya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau gagal apa boleh buat ya. Tapi saya sampai sekarang sudah satu istri saja, nggak mau dua. Sebab Rasulullah tidak memadu istri pertama. Tapi kalau istri pertama saya meninggal dunia, ya besoknya saya langsung kawin dua. Nabi boleh nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Itu surah Al-Ahzab juga ayat 50. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Nikah dengan perempuan tanpa wali dan tanpa saksi hanya khusus untuk Nabi, tidak boleh untuk orang beriman yang lain. Jadi sunnah Nabi yang haram itu ada. Paham? Mudah-mudahan kita bisa paham. Ini pembukaan. Mau sempurna ikut Nabi aja. Saya pakai baju begini karena kepingin ikut Nabi aja. Kalau saya ke diskotik pakaian begini jam 2 malam, apa yang terjadi coba? Assalamualaikum. Yang disko itu bubar semua. Ada setan gitu. Nggak bisa kompromi nih dengan kemaksiatan. Nah itu aja. Saya mau ada tanya jawab. Karena waktunya sudah habis. Yang mau bertanya silakan. Saya udah dikode tadi. Waktunya tinggal 10 menit katanya udah habis. Silakan. Saya kembalikan operator. Mau tanya jawab. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang ada di aula utama Masjid Sultan Rois. Sudah menyimak ya materinya ya. Silakan buat teman-teman yang pengen bertanya dari materi yang tadi dipaparkan atau ilmu yang tadi dipaparkan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Tengku Zulkarnain. Boleh silakan ikhwan atau akhwat. Buat yang akhwat tadi pesan panitia boleh tulis pakai kertas ya. Yang ikhwan bisa pakai mic. Silakan. Ada yang tanya? Yang bawah? Silakan angkat tangan. Yang ikhwan? Yang belakang juga boleh. Tip. Belakang dulu ya. Berdiri ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. Kalau yang ditemakan hidup bersama Rasulullah SAW Ustaz. Yang mau saya tanyakan, terkadang kita sudah banyak saat baca-baca tentang sirah Nabi Muhammad SAW, misalnya dari kitab Rohiqul Maktum atau Nurul Yakin. Yang mau saya tanyakan, adakah kitab yang membahas tentang hikmah-hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW? Karena kebanyakan buku itu hanya diceritakan tentang dari Rasulullah lahir, perang, kemudian nanti ada Rasulullah peristiwa-peristiwa yang lain, tapi jarang disebutkan faedah-faedah dari peristiwa tersebut. Yang mau saya tanyakan, adakah kitab yang tersebut? Memang jarang ya, belum ada yang lengkap. Adapun tercerai-cerai, misalnya di tafsir Qurtubi, tafsir ada sedikit-sedikit. Tugas kita lah menyempurnakan itu. Misalnya ya, saya kepingin nulis hikmahnya istri Nabi banyak. Saya udah disuruh istri saya, tulis bang, tulis kenapa istri Nabi banyak. Saya pikir supaya orang tahu bahwa Nabi nikah banyak itu bukan karena nafsunya besar. Kalau nafsu Nabi besar, Nabi nggak mungkin 25 tahun hanya punya satu istri. Sampai Siti Khadijah itu umur 65 tahun, Nabi tetap satu istri. Sekarang saya tanya, kalau nafsu besar mana tahan istri satu umur 65? Ada perempuan yang masih seksi umur 65? Nggak ada, tapi Nabi bertahan. Nah, setelah Nabi wafat, istri Nabi wafat, hikmahnya Nabi kan nikah. Nikah pertama itu setahun, Nabi nggak nikah setahun. Tapi kemudian sahabat-sahabat menyuruh Nabi nikah lagi supaya istri-istri sahabat itu bisa ngaji. Mengaji fikih itu kalau sama laki-laki sama perempuan malu. Mesti perempuan sama perempuan. Misalnya bab haid, kalau laki-laki yang ngajar kan repot. Haid itu adalah, maaf ya, apabila darah keluar dari rongga seorang wanita. Terus wanita nanya, Pak Guru,
Apakah yang keluar dari rongga apa? Rongga apa? Darah keluar dari rongga hidung. Kata gurunya kalau hidung keluar darah namanya mimisan. Apakah darah yang keluar dari kuping? Bukan. Kalau keluar dari kuping namanya tungkian. Keluar dari mana? Nggak berani gurunya bilang. Maka Nabi setelah setahun duda nikah. Kata Nabi, pilihkan wanita yang cocok, pantas untuk menjadi istri saya dan guru istri-istri kamu. Dapatlah Saudah binti Zam'ah. Umurnya 61. Nabi waktu itu umur 51. Istri Nabi yang kedua Saudah binti Zam'ah itu umur 61. Hikmahnya apa? Hikmahnya anak Nabi yang kecil-kecil diurusin sama Saudah binti Zam'ah. Dia badannya tinggi besar, kuat ngangkat gandum sendiri, menggiling gandum sendiri, ambil air sendiri karena badannya besar. Ada hikmah. Tapi di akhir tahun yang sama, malaikat Jibril datang kepada Nabi, wahai Nabi, engkau diperintah kawin dengan wanita ini. Ditunjukkan satu foto di daun sorga. Satu riwayat itu. Riwayat lain disuruh kawini Aisyah itu, anak Abu Bakar. Foto, bayangin pas foto zaman itu di daun. Sampai sekarang belum ada orang yang bisa bikin foto di daun. Di kain bisa, di kaca bisa, di plastik bisa, betul nggak? Di daun bisa nggak? Berarti teknologi Allah lebih hebat. Bisa bikin pas foto di daun. Maka Nabi heran, ini perempuan siapa disuruh nikahi ini? Nabi nggak kenal. Nabi bawa ke rumah Umi Hani. Umi Hani, ya, siapa perempuan ini? Umi Hani lihat, wah, ini anak Abu Bakar Siddiq, masih kecil, masih umur 9 tahun. Tapi saya diperintah menikahinya. Maka Nabi jumpa Abu Bakar, ini anakmu kan? Iya, saya disuruh nikah, langsung di situ dinikahkan. Hikmahnya, Nabi wafat 10 tahun setelah itu. Karena Nabi cuma di Madinah 10 tahun. Umur Siti Khadijah itu masih Siti Aisyah itu masih 19 tahun. 19 tahun. Siti Fatimah umurnya 29 tahun. Rasulullah wafat, Siti Aisyah baru umur 19 tahun. Beliau panjang umur dan cerdas. Beliau penghafal hadis nomor 4 paling banyak nomor 1 Abu Hurairah, nomor 2 adalah Anas bin Malik, nomor 3 paling banyak menghafal hadis Abdullah bin Umar, nomor 4 adalah Siti Aisyah. Dan hadisnya Siti Aisyah tuh hadis-hadis rumah tangga Rasul. Bagaimana cara Rasul mandi, bagaimana cara Rasul bersetubuh, mana ada yang tahu kecuali Siti Aisyah. Umar bin Khattab apa? Mana tahu Umar bin Khattab. Itu hikmahnya. Jadi satu hari Rasulullah ngambil sarung itu kena air mani dan air maninya sudah kering. Oleh Rasulullah air mani kering itu dikerek aja pakai kuku, krek 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 krek. Kemudian dipakai. Berarti mani itu tidak najis. Dari mana itu hadis? Dari Siti Aisyah. Mani itu tidak najis. Kalau mani itu najis, kalian najis semua. Kan kalian dari mani kalian. Dari mana hadis-hadis itu? Dari Siti Aisyah. Itu hikmah. Saya mau disuruh menulis oleh istri saya itu, belum sempat aja ini. Sibuk kampanye. Saya mau menulis itu. Benar, terima kasih anakku. Banyak sekali hikmah-hikmah yang tidak diuraikan di dalam kitab-kitab. Kalaupun ada dalam bahasa Arab, kalian nggak bisa baca. Harus diterjemah. Saya banyak tuh. Dan ketika Nabi kemudian pindah ke Madinah, terjadi perang. Terjadi kepulangan orang-orang dari Ethiopia yang hijrah ke Ethiopia. Karena dengar Nabi sudah pindah ke Madinah, mereka pulang. Ternyata masih miskin. Ada satu orang perempuan namanya Ummi Ramlah binti Abu Sofyan. Suaminya murtad masuk Kristen di Ethiopia. Pulang ke Madinah, mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy, Abu Sofyan. Akhirnya dia tinggal di Madinah, nggak punya saudara, nggak punya kawan, nggak punya anak, nggak punya family, nggak punya rumah.
luntang lantung oleh Nabi dikawini. Kenapa? Suaminya murtad. Pecah perang Uhud tahun ketiga. Abu Salamah terpotong perutnya, kena luka. Kemudian luka ini infeksi. 6 bulan kemudian kurang lebih Abu Salamah wafat. Istrinya sudah tua, Umi Salamah udah tua, banyak anak, miskin, nggak ada yang mau ngawin. Siapa yang mau ngawin nih janda miskin banyak anak? Coba. Oleh Rasulullah dinikahi. Umi Salamah diambil jadi istri, diurusi. Umi Salamah yang sudah tua sadar diri. Beliau mengatakan, giliran Rasulullah tidur malam di rumah saya, bagian saya kasihkan kepada Siti Aisyah, saya berikan. Biarlah bagian malam saya, biar Nabi tidur di rumah Aisyah. Jadi Siti Aisyah dapat 2 giliran. Karena saya udah tua. Saya dinikahi Nabi karena Nabi mau mengurus saya saja, mengurus anak saya. Bukan karena mau bersetubuh dengan saya. Bagian saya kasih sama Siti Aisyah. Ini hikmah-hikmah di luar biasa. Mudah-mudahan nanti satu hari saya akan tulis. Dan saya akan minta kepada kawan-kawan yang lain supaya menulis hikmah perang Badar apa, hikmah perang Uhud apa. Kita akan coba, mudah-mudahan saya bisa selesaikan dalam tahun ini. Hikmah kenapa Rasulullah menikah banyak, ya. Walaupun saya cuma 1 istri juga. Terima kasih, bagus sekali. Yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait tadi Ustadz yang sedikit Ustadz sampaikan tentang pemberian sajen ke laut itu. Di tempat saya di Kalimantan itu 3 tahun terakhir saya di sana itu masih dilaksanakan seperti itu, namanya robok-robok seperti itu. Nah, saya ingin sedikit mengubah begitu kan, karena rata-rata tokoh masyarakatnya itu udah pada kenal saya, maksudnya saya udah pada kenal mereka, jadi ingin sedikit merubah mindset mereka ketika robot-robot itu tidak baik untuk mereka seperti itu. Nah, cara pendekatan yang baik yang bisa hikmah untuk mereka itu seperti apa, Ustaz? Monggo silakan. Ya, hikmah yang paling bagus adalah sering mendatanginya dan memberikan hadiah. Kemudian bertanya-tanya kepada dia tentang apa yang dia buat. Nanti dia jelaskan baru pelan-pelan setelah akrab. Jadi kalau pulang sana bawa hadiah, kasih dia seekor ayam, kasih dia motor gitu ya. Pokoknya kasih hadiah sampai hatinya kita rebut. Setelah hatinya kita rebut, baru nanti pelan-pelan kita ngobrol, nanti baru berubah. Yang paling pentolannya itu harus pegang. Berat itu menukar itu. Saya itu di kampung saya itu wiritan yasinan itu habis maghrib malam Jumat. Saya setelah nikah saya pindah ke situ lagi. Bagaimana cara nukarnya nih? Saya ke masjid dulu 5 waktu, ajak mereka datang ke masjid, kasih hadiah, minyak wangi, macam-macam. Udah mereka angkat saya jadi imam, kemudian saya musyawarah. Ini wirid yasin ini kalau bisa digeser habis isya. Karena kalau kalian wirid nggak ada orang yang azan di masjid, masjid nggak ada sholat isya. Mereka kan udah sayang sama kita. Akhirnya ya wis, habis isya berhasil merubahnya itu 1 tahun lebih. Cuman ngerubah wirid yasin dari habis maghrib ke habis isya. Apalagi ngelarang wirid yasin, dibacok kamu. Kemarin di Poso itu terjadi adatnya begini, kalau Poso lebih parah. Yang saya dengar mereka menjamu laut tuh pakai binatang. Jadi kerbo dianyutkan ke tengah laut. Kalau kerbonya berenang ke pinggir ditombak. Diusir lagi, ditombak, diusir, ditombak sampai mati di laut. Lebih parah lagi. Nah, tokoh-tokoh agama sudah melarang. Tapi tokoh adat tetap kepentingan ini masalahnya. Kepentingan daripada ini. Bupati juga berkepentingan. Buat acara itu bupati dapat duit juga. Keluar uang APBD. Nah ini dulu sebetulnya zaman Pak Harto sudah mulai kurang. Sudah mulai redup. Tapi sekarang ada upaya mau menghidupkan kebudayaan lokal untuk menghempang agama-agama kita ini.
supaya kita jangan jadi orang militan, supaya jangan jadi orang yang soleh. Caranya diadu domba dengan budaya. Kan sudah diadu domba budaya sama agama. Keluar puisi, kidung ibu Indonesia lebih merdu dari alunan azanmu. Kan sudah mengadu domba antara budaya dengan agama. Sari konde ibu Indonesia lebih indah daripada cadarmu. Ini kan sudah upaya adu domba antara kebudayaan dengan agama. Sekarang sudah muncul itu. Sehingga nanti kalau kita larang kebudayaan seperti itu, kita dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika. Ditangkap kamu nanti. Jadi urusan kita ini dakwah ini semakin sekarang ini 4 tahun ini saya merasakan. Saya dakwah sejak SMA kelas 1. 4 tahun ini yang paling susah berdakwah. Salah ngomong ditangkap. Sudah ada tim pemantau omongan tokoh. Jadi repot. Teruslah berdakwah, rebut hatinya dulu. Istri saya itu pakai rok pendek, pakai UKNC, kuliahnya teknik kimia. Tapi dia soleh, solehnya itu tiap hari baca buku, sholat nggak tinggal. Dijodohkan sama adik saya istikharah, cocok. Saya lamar, 4 bulan kemudian pakai cadar. Kenapa? Udah saya rebut hatinya, saya kan ganteng. Kira-kira begitu secara ringkas. Tapi kamu semua jangan pernah ikut, hadir pun nggak boleh dalam acara-acara seperti itu, sehingga nanti lama-lama dia berkurang habis. Di kampung saya itu setiap tahun dulu ada jaran kepang, ding ding dong dong ding ding dong dong ding ding dong dong ding ding dong. Kemudian kesurupan mulai makan kaca, makan padi. Kalau yang kesurupan monyet manjat-manjat, tiang satu dipanjat, joget-joget di atas tiang. Dengan dakwah Muhammadiyah dan Al-Wasliyah di sana, kemudian NU masuk tahun 51. Di kampung saya bapak saya yang bawa itu NU. Kemudian masuk, tiga-tiga ini dakwah. Akhirnya zaman saya remaja, kuda kepang sudah nggak ada. Sekarang main lagi. Hari Ahad 2 minggu yang lalu saya pulang ke Medan. Dari rumah saya kok tang nong 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 ding ding dong dong tang nong 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 ding ding dong dong dang dang ding dang 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 ding dang dang ding dang 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 dong dang dang ding dang 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 dong. Saya panggil santri-santri saya. Itu kok seperti suara kuda kepang. Memang kuda kepang Buya. Sialan. Ada lagi. Walaupun yang main cuma 10 orang anak beranaknya saja, satu keluarganya saja. Tapi tinggal satu keluarga. Saya bilang jangan ada yang nonton. Orang kampung jangan ada yang nonton. Nanti bapaknya mati kan hilang. Kan tinggal satu keluarga. Bapaknya, istrinya, anaknya, mantunya ding ding dong dong ding ding dong gitu. Nanti lama-lama dia mati sendiri. Dulu kalau ada kuda kepang itu main, pemain-pemain kuda kepang yang sudah pensiun, mantan, mama-mama udah mantan, lewat denger musiknya. Ding ding dong dong ding ding dong, jalan gitu ding ding dong dong ding 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 ding. Kena juga ke situ. Mantan aja masih kena. Oleh karena itu kita caranya tidak kita frontal melawannya. Tapi kita didik anak-anak kita dan kita jangan pernah ikut sekalipun nonton aja jangan. Insya Allah dia akan lama-lama habis. Begitu. Ada yang lain? Yang akhwat? Gak ada? Cuman ya berarti ya diborong pertanyaannya. Mau tanya Ustadz. Nah, kadang dalam berdakwah keluar statement dari seseorang yang mungkin pemikirannya seperti orientalis gitu. Semisal Nabi, ayo ikut sunnah Nabi misalnya. Nabi aja sudah dijamin masuk surga, tapi masih ibadahnya misalnya tahajud, masih duha, masih sholat berjamaah dan lain sebagainya gitu. Kemudian dijawab, itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Nabi lu dicuci apa? Hatinya dengan air Zam-Zam. Kemudian kan oleh Allah diberi perlindungan, di apa? Maksum istilahnya.
bersih dari dosa. Itu wajar Nabi. Sementara saya sudah ada jaminan melakukan dosa, maka jangan samakan antara saya dengan Nabi. Nah, bagaimana menanggapi pemikiran? Ya begini, sedangkan orang yang sudah dijamin masuk surga aja masih sholat, masih tutup aurat, masih zikir, masih istighfar. Nabi istighfar 100 kali. Di hadis yang lain 70 kali sehari, astagfirullahaladzim. Padahal Nabi nggak berdosa, sudah maksum. Harusnya dibalik pemikiran yang keliru, pemikiran sampean Mas. Nabi yang udah dijamin surga aja masih sholat berjemaah. Nabi yang dijamin masih surga, masuk surga masih istighfar. Lah kita ini yang beleketek begini, kok malah nggak sholat berjemaah, malah nggak zikir, malah nggak istighfar. Padahal kita nggak dijamin. Ayo, tapi kan kita dijamin berbuat dosa, nggak ada disuruh berbuat dosa, itu nggak ada. Dosa itu disuruh jauhi. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisyah, itu perbuatan fahsya, dosa besar yang merugikan diri sendiri. Wasa asabila, dan sejelek-jelek jalan. Lihat, mana ada disuruh atau dijamin berbuat jahat. Jadi caranya begitu. Sedangkan Nabi aja yang sudah dijamin masih begitu, apalagi kita. Harus dibalik. Nabi itu sholat, padahal udah dijamin masuk surga. Sedangkan kita nggak dijamin, nggak sholat, harus lebih sholat. Harus dibalik pemikiran. Jangan, itu kan Nabi, kalau saya enggak, salah. Sedangkan Nabi begitu, apalagi saya, harus begitu pemikirannya. Cukup Genset, karena udah mau. Cukup, 9 menit lagi kita akan. Kita cukupkan dulu ya pertanyaannya ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di lain waktu. Kita doakan guru kita Ustadz Tengku Zulkarnain bisa kembali lagi ke sini untuk belajar bersama dengan kita. Terakhir ada doa Ustadz, sekalian ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMS memiliki visi, yaitu
sebagai pusat pendidikan dan pengembangan IFTEK yang Islami dan sekaligus memberikan arah perubahan. Di dalam memberikan arah perubahan tidak hanya bersifat lokal, tetapi diharapkan menjadi arah perubahan pada peradaban dunia. Oleh karena itu, di dalam milestone kami pada tahun 2029 UMS diharapkan menjadi world class university. Maka dalam kurun waktu ini kami melakukan berbagai program dalam rangka untuk memperkuat reputasi internasional. Kami telah membuka beberapa tahun yang lalu kelas-kelas internasional, dan juga sekaligus saat ini kami sedang lebih mengembangkan kerjasama dengan luar negeri, baik dengan berbagai institusi maupun lembaga-lembaga pendidikan tinggi.